Beredar sebuah video di media sosial, media massa, media-media alternatif yang menampilkan bagaimana ada sebuah framing seakan-akan Ketua Umum PSI Partai Solidaritas Indonesia Mas Kaesang yang kemudian berusaha sungkem pada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan seakan-akan ditolak. Bu Mega telah melakukan menerima salaman Mas Kaesang. Bu Mega waktu itu menerima dengan hati terbuka bagaimana saya memandang Ibu Mega. Saya memandangnya sebagai seorang pemimpin yang berani memberikan teladan keberanian sekaligus teladan untuk memberikan kesempatan regenerasi bagi anak-anak muda di berbagai tingkatan kepemimpinan. Halo kawan-kawan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Semiotik, Seno Ngomongin Politik. Hari ini saya ingin bicara cukup banyak tentang apa yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada saat penentuan atau pengundian nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia. Ketiga pasangan calon hari itu hadir bersama para pendukungnya. Kiranya kita melihat sebuah semangat yang menggelora tentang pemilu ke depan yang ketiganya dari para capres yang hadir menyampaikan bahwa pemilu ke depan harus merupakan pemilu yang membangun keadapan, membangun suatu demokrasi yang baik dan lepas dari intervensi dari pihak manapun yang berkaitan dengan kekuasaan. Baik Cak Imin yang menyampaikan orasinya, Pak Prabowo, dan kemudian Pak Ganjar Pranowo berada dalam satu komitmen yang sama untuk melawan adanya keberpihakan aparat atau alat negara yang tidak netral di dalam pemilu ke depan. Komitmen itu dipegang teguh dengan semangat bahwa demokrasi ke depan adalah milik rakyat Indonesia, adalah milik semua orang, adalah milik anak-anak muda dan tidak bisa diganggu oleh kepentingan siapapun yang ingin bermain-main dengan itu. Komitmen itu tentu membahagiakan. Kita bisa melihat rona kebahagiaan, optimisme, aura kesenangan, kesukariaan dari para pendukung. Bahkan alam pun menjawab dengan menurunkan hujan. Di tengah situasi politik yang sedang panas, malam itu di KPU semuanya terasa adem. Tapi apa yang terjadi setelah itu betul-betul sedikit memilukan dan mencengangkan. Beberapa saat setelah acara pengundian nomor urut itu terjadi, di mana Pak Anies dan Cak Imin mendapat nomor urut 1, Pak Prabowo dan Mas Gibran mendapat nomor urut 2, dan Pak Ganjar serta Prof. Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sesaat setelah itu beredar sebuah video di media sosial, media massa, media-media alternatif yang menampilkan bagaimana ada sebuah framing seakan-akan Ketua Umum PSI Partai Solidaritas Indonesia Mas Kaesang yang kemudian berusaha sungkem pada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan seakan-akan ditolak. Video itu yang diedarkan menunjukkan sebuah potongan atau penggalan rekaman yang menunjukkan gestur bahwa Mas Kaesang ingin bersalaman dengan Bu Mega, tetapi Ibu Mega tidak menjawab dan merespon ajakan salaman atau salim dari Mas Kaesang itu. Berkembanglah sebuah opini yang luar biasa di media sosial, di jagat maya tentang bagaimana ada sebuah arogansi, ada sebuah kesombongan, ada sebuah jarak yang berusaha diciptakan oleh mereka tentang Ibu Mega dan persepsi bahwa Bu Mega tidak mau menerima salim dari Mas Kaesang yang notabene masih muda. Persepsi ini berkembang luas dan semua masyarakat melihat banyak yang mengutuk, banyak yang mengata-ngatai, mungkin dengan tujuan untuk membangun simpati. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semuanya, bagi saya persepsi ini harus diluruskan karena tidak benar. Kita semua masih berada pada satu semangat yang sama pada malam itu, bahwa pemilu ke depan harus diawasi bersama-sama, anti kecurangan, tidak boleh ada keberpihakan dari alat kekuasaan dan seterusnya. Tapi di saat yang sama ternyata ada situasi di mana ada framing jahat yang berusaha untuk dibentuk untuk Bu Mega. Faktanya apa sih sebenarnya? Kawan-kawan dan Bapak Ibu, faktanya pada hari itu Ibu Mega telah melakukan menerima salaman Mas Kaesang. Bu Mega waktu itu menerima dengan hati terbuka, bahkan diakui oleh Mas Gibran pada waktu itu Bu Mega sempat menanyakan kabar tentang keluarga Mas Gibran yang notabene dulunya adalah kader yang dilahirkan dari rahim politik PDI Perjuangan, partai yang dibesarkan, diciptakan, ditumbuhkan
dengan pengorbanan yang luar biasa berdarah-darah oleh Ibu Mega dan seluruh pengurus partai PDI Perjuangan, di mana disitulah Pak Jokowi awal mula tumbuh sebagai seorang manusia politik, muncul sebagai wali kota Solo hingga ke gubernur DKI Jakarta dan menjadi presiden dikawal tuntas hingga ke periode kedua. Di situ pula, di partai itu pula yang kemudian hari ini di framing arogan, sombong dan lain sebagainya, Mas Gibran tumbuh sebagai kader yang muncul sebagai wali kota Solo. Saya tidak habis pikir bagaimana mungkin framing semacam ini muncul. Saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana Ibu Mega memberikan ruang yang luas bagi kaderisasi anak-anak muda, memberikan ruang bagi bagaimana anak muda di seluruh Indonesia dapat berperan di dalam politik dan berproses bagaimana wajarnya memahami politik dari bawah, bertemu dengan rakyat dan berproses. Pada bulan Februari tahun 2023 tahun ini, waktu itu saya adalah mahasiswa biasa di Surabaya, jauh dari ibu kota. Saya hanya anak muda berusia 21 tahun yang waktu itu bisa dipandang bukan siapa-siapa. Suatu ketika ramai perdebatan di media sosial tentang Ibu Megawati. Bagaimana beliau seperti biasanya dipersepsikan seperti hari ini. Jauh, sombong, arogan, tidak menerima anak muda dan seterusnya. Saya berusaha untuk belajar sejarah, membuka kembali catatan-catatan sejarah, berinteraksi dengan para tokoh-tokoh senior untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi. Kebetulan di kota saya, di Surabaya, dulu lahir seorang wali kota yang fenomenal dengan nama Bu Tri Risma Harini, yang adalah juga ternyata kader PDI Perjuangan. Hari ini kita melihat banyak kader-kader hebat yang berasal dari partai yang dibesarkan Bu Mega, yang awalnya bukan siapa-siapa. Maka saya menulis. Waktu itu saya menulis sebuah tulisan opini tentang bagaimana saya memandang Ibu Mega. Saya memandangnya sebagai seorang pemimpin yang berani memberikan teladan keberanian, sekaligus teladan untuk memberikan kesempatan regenerasi bagi anak-anak muda di berbagai tingkatan kepemimpinan. Saya menuliskan itu dalam beberapa alinea dan saya posting, kebetulan diangkat oleh media nasional. Ternyata menjadi viral, banyak orang yang mendengarnya, dan saya tidak pernah membayangkan suatu ketika Bu Mega berada ke Surabaya untuk hadir dalam harlah 1 abad Nahdlatul Ulama dan kemudian mencari saya untuk kemudian saya bisa berjumpa dengan Ibu Mega secara langsung. Bagaimana mungkin saya yang bukan anak siapa-siapa, saya bukan orang hebat, bukan orang yang kemudian punya akses atau proteksi berlebihan dari privilege kekuasaan, juga bukan orang kaya yang luar biasa, bukan. Saya hanya orang biasa, mahasiswa yang waktu itu menulis. Dan ternyata saat tulisan saya dipandang sebagai sesuatu perspektif yang baru, maka Bu Mega pada hari itu meminta saya untuk berjumpa. Saya berjumpa selama 30 menit waktu itu dengan Bu Mega dan saya banyak melihat bagaimana Ibu Mega sebagai seorang ibu, seorang eyang yang waktu itu mengayomi. Bu Mega waktu itu banyak bercerita, tidak bercerita tentang politik sama sekali, tapi bercerita tentang nilai-nilai kebangsaan, tentang nilai sejarah, tentang bagaimana anak muda harus menghargai sejarah, dan tentang bagaimana anak muda harus berperan lebih banyak. Dan bangsa ini apapun pilihan politiknya, anak-anak mudanya harus diberikan ruang luas untuk bisa berperan dan berkontribusi di dalam berbagai macam kesempatan yang mereka miliki atau ciptakan. Dalam pertemuan itu saya melihat Bu Mega sebagai satu sosok yang sangat berbeda dari apa yang ditampilkan di media-media. Saya menjadi punya keyakinan bahwa mungkin bukan hanya saya anak muda yang diberi kesempatan untuk berjumpa, bertemu dan berbicara dengan Bu Mega. Mungkin banyak orang lain, anak-anak muda lain yang sama seperti saya. Bukan anak siapa-siapa, tetapi punya pemikiran, punya gagasan, punya karya untuk Indonesia. Dan mungkin sudah banyak sekali anak-anak muda seperti saya yang tanpa kemudian banyak orang mengetahui, mungkin Bu Mega memberikan ruang-ruang kesempatan itu. Berapa waktu yang lalu beredar video bahwa Bu Sri Mulyani menyatakan pertama kali saat beliau bertugas sehingga hari ini menjadi seorang ekonom yang legendaris di Indonesia, pertama kali beliau bertugas di panggung internasional. Pemberian kesempatan itu dilakukan oleh Bu Mega. Sama dengan Pak Jokowi waktu dulu sebagai wali kota Solo, sama dengan Bu Risma waktu pertama kali dulu sebagai wali kota Surabaya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang awalnya bukan siapa-siapa. Orang-orang yang hanya tahu bahwa harus bisa memberikan terbaik untuk bangsa dan negaranya, ingin mencoba berkontribusi untuk bangsa dan negaranya, dan
kemudian akses jalan itu dibantu, dibukakan, diberikan kesempatan dan ruang oleh Ibu Megawati. Maka menjadi lucu bagi saya pada saat kemarin di KPU terjadi sebuah framing yang menggiring opini sampai ke ujung, bahwa seakan-akan Ibu Mega tidak memberikan ruang penghargaan untuk anak muda. Kalau memang Ibu Mega adalah sosok yang seperti digambarkan itu melalui video singkat Mas Kaisang yang dipotong dan kemudian diberikan narasi-narasi, mungkin kita hari ini tidak akan melihat sosok pemimpin seperti Mas Ganjar Pranowo, seorang anak polisi tingkat rendahan yang kemudian belajar di UGM, menjadi aktivis pada waktu itu, aktivis pro-demokrasi yang berusaha untuk menentang rezim kekuasaan Orde Baru yang begitu sentralistik dan militeristik. Dan anak muda dengan nama Mas Ganjar Pranowo ini tiba-tiba diberikan kesempatan untuk terlibat dalam ruang politik yang waktu itu memang banyak eksklusivitasnya. Mas Ganjar melalui partai yang dimiliki, dibesarkan oleh Bu Mega, kemudian menjadi anggota DPR RI. Setelah menjadi anggota DPR RI 2 periode, terbukti melalui kinerjanya di sana berhasil melakukan kerja-kerja besar untuk bangsa ini. Salah satunya adalah Mas Ganjar menjadi ketua panitia saat mengesahkan kuota afirmasi 30% perempuan yang sampai hari ini menjadi salah satu hal yang momentual, salah satu hal yang mengandung monumentasi tentang perjuangan politik perempuan di Indonesia. Setelah itu Mas Ganjar berproses lagi menjadi seorang gubernur di Jawa Tengah. 2 periode memberikan pelayanan terbaik, melakukan digitalisasi di bidang birokrasi di Jawa Tengah, membuka ruang luas bagi siapapun untuk bisa berinteraksi dengan dinas-dinas yang ada di sana, untuk merespon keluhan-keluhan mereka melalui layanan publik yang cepat dan terdigitalisasi pada waktu belum banyak kepala daerah lain melakukan itu. Mas Ganjar yang awalnya bukan anak siapa-siapa, bisa bergerak untuk lebih banyak orang dengan diberikan akses dan ruang berproses oleh Bu Mega. Pak Jokowi juga pernah mendapatkan akses itu dulu. Hingga hari ini kemudian Pak Jokowi mengambil pilihan yang berbeda dengan pilihan yang kemudian diharapkan oleh banyak orang. Kalau framing itu terjadi, saya merasa sangat sedih. Pemilu ini harusnya diisi dengan berbagai macam gagasan anak muda tentang bagaimana bisa berperan untuk bangsa dan negaranya di masa ini maupun di masa yang akan datang. Saya melihat berita-berita dan melihat berbagai macam media tentang bagaimana Mas Kaisang yang kemarin kemudian hadir di KPU sebenarnya juga adalah bagian dari anak muda. Terlepas dari beliau adalah anak dari presiden saat ini, tapi dia juga anak muda. Saya berharap Mas Kaisang termasuk kakaknya Mas Gibran banyak bicara tentang gagasan-gagasan anak muda. Banyak bicara tentang karya-karya anak muda. Banyak bicara tentang ide-ide visi dan pembangunan Indonesia ke depan. Karena mereka lah mau tidak mau harus diakui adalah wajah-wajah orang muda yang hari ini ada di politik nasional. Dan hari ini mereka kemudian terlibat aktif dalam Pilpres 2024. Entah sebagai ketua umum partai, entah sebagai calon wakil presiden. Maka pembangunan ke depan, arah ke depan yang ingin mereka tawarkan kepada Republik ini, kita menunggu. Apa sih gagasan-gagasan terbaik dari dalam tanda kutip anak-anak muda ini yang ingin ditawarkan kepada kita sesama anak-anak muda lain. Kita menunggu sebuah paparan yang baik, yang visioner, yang itu mengandung unsur keterlibatan anak muda, yang berbasiskan rekam jejak, yang punya kapabilitas dan kompetensi dari Mas Gibran misalnya, tentang bagaimana cara membangun Indonesia ke depan. Bagaimana cara mengelola bonus demografi kita ini agar tidak kita terjebak masuk ke dalam alam malapetaka demografi. Bagaimana pandangan dan visi Mas Gibran misalnya tentang bagaimana mengelola Indonesia yang kaya dan penuh keberagaman ini. Bagaimana visi misi beliau tentang memberikan akses kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan mendistribusikannya secara rata di seluruh Indonesia. Bagaimana cara merespon dunia yang saat ini sedang berkembang cepat, bergerak cepat dengan situasi dan tantangan geopolitik global yang terus berkembang. Kita ingin mendengar langsung gagasan-gagasan itu. Kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dan flashback ke belakang, pasca penetapan Capres dan Cawapres dua pasangan lain, ada Mas Anies dan Cak Imin di nomor urut 1, ada Pak Ganjar dan Prof Mahfud di nomor urut 3. Beliau berdua pernah datang ke forum-forum intelektual bersama. Misalnya di media-media massa, media-media yang kemudian menjadi media utama dalam masyarakat kita mencari informasi politik dan menjelaskan gagasannya di sana. Ditanya
kemudian menjawab dengan runtut. Ada dialog yang membicarakan tentang bagaimana harapan mereka ke depan, imajinasi mereka tentang bangsa dan negara ke depan. Sampai sejauh ini, sampai hari ini, pasca penetapan Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya belum pernah mendengar itu dari media-media yang ada sekarang. Padahal saya ingin sekali mendengar itu. Dan saya yakin banyak orang lain ingin mendengar itu. Bagi saya, pemandangan semacam itu akan jauh lebih menarik untuk mendengar apa yang ada di pemikiran Mas Gibran sebagai anak muda yang hari ini tampil di panggung nasional tentang bagaimana membangun Indonesia ke depan. Daripada sekedar kita melihat video-video yang belakangan ini beredar tentang Mas Kaisang yang seakan-akan dicuekin oleh Bu Mega, padahal faktanya tidak demikian. Akan lebih menarik bagi kita anak-anak muda untuk mendengarkan politik gagasan yang baik, yang disampaikan secara runtut, yang disampaikan berbasis best practice dan experience sebagai sesama anak muda, daripada kita melihat video-video framing semacam itu yang malah memberikan mispersepsi kepada banyak orang. Bagi kita, saya yakin politik adalah tentang keteladanan. Politik adalah tentang bagaimana kita bisa membuat hal yang baik, menjadikannya legacy bagi kita sebagai anak-anak muda untuk menampilkannya, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk teman-teman kita, untuk adik-adik kita, untuk kawan-kawan kita, yang ini banyak sekali jumlahnya. Bagi saya politik adalah tentang itu, bukan sekedar tentang cara-cara manuver playing victim atau pura-pura disakiti dan kemudian menuduh pihak lain sebagai yang melakukan apa itu manuver-manuver yang mereka sampaikan. Politik bagi saya adalah tentang nilai. Dan hari ini Mas Ganjar dan Pak Mahfud membuktikan itu. Saya menunggu bagaimana gagasan-gagasan yang bisa ditampilkan oleh Mas Gibran, Mas Kaisang atau siapapun itu yang hari ini belum saya dengarkan. Politik 2024 besok haruslah merupakan bentuk adu gagasan dan bukan sekedar adu framing. Terima kasih. Sampai jumpa di semiotik selanjutnya.